Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita udah lumayan cukup familiar nih sama persamaan diferensial order 2 terutama ya. Yang bentuknya Y double aksen plus misalkan apa ya? A1 Y aksen gitu ditambah A2 dikali Y sama dengan KX. Dimana KX itu adalah suatu fungsi X gitu. Nah ini kan berarti persamaan yang non homogen kalau KX-nya itu nggak nol kan. Kita udah tahu bahwa solusinya adalah solusi homogen tambah solusi partikulir gitu. Nah, sekarang kita mau coba ke aplikasinya. Aplikasi yang paling jelas adalah di fisika, di mana kita punya posisi, terus kecepatan misalkan, dan percepatan gitu. Atau kalau di satu dimensi ya nggak ada vektornya. Nah, kenapa ini aplikasinya? Karena ya V itu turunan dari X kan, dan A itu turunan kedua terhadap waktu, turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, mereka itu digabungkan sama yang namanya persamaan hukum Newton kan. F sama dengan M kali A, atau A-nya itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Nah, gaya-gayanya ini ya bisa jadi kayak gaya yang berhubungan fungsi X atau fungsi turunannya gitu. Contohnya gini, jadi yang terkenal banget, jadi kita misalnya punya pegas yang dikasih beban gini. Nah, misalkan ini adalah kondisi awal di mana dia itu equilibrium atau setimbang di titik ini. Nah, terus kita mau tarik ke bawah si pegas itu. Misalkan ini ya, berarti kan sekarang titiknya ini. Nah, misalkan arah Y itu ke bawah positifnya. Ini Y sama dengan 0 misalkan. Ini Y. Terus kita awalnya tarik ke bawah itu sebesar Y0 gitu. Terus kita lepas kan, berarti kecepatan awalnya itu ya bebas sih, bisa ada, bisa enggak. Tapi misalkan nggak ada gitu, misalkan kondisinya kayak gini. Nah, untuk benda ini, gaya yang bekerja adalah gaya yang melawan dia, yang melawan, jadi supaya pegasnya itu kembali ke posisi awal gitu. Berdasarkan hukum Hooke, gaya itu sama dengan K atau konstanta pegasnya dikali perpindahan si pegasnya. Atau di sini kita pakai Y kan, cuman karena Y-nya positif ke bawah berarti K minus Y gitu. Karena arah gayanya ke atas gitu. Nah, gaya beratnya itu udah hilang di sini. Jadi karena awalnya itu equilibrium kan. Jadi kita punya berat di sini dan kita punya gaya pegas awal yang mengimbangi si berat itu gitu. Nah, yang kita tinjau ini, gaya ini adalah gaya pegas akibat ditarik sejauh si Y0 ini gitu. Jadi udah nggak ada gaya beratnya lagi untuk si benda yang kita kasih gambar biru ini. Nah, berarti berdasarkan persamaan hukum Newtonnya, F sama dengan md kuadrat X dt kuadrat, berarti minus KY sama dengan M turunan kedua X terhadap waktu. Nah, kebetulan di sini variabelnya bukan X tapi Y. Nah, terus kita mau satuin ke satu sisi, jadi M d kuadrat Y dt kuadrat ditambah KY. Nah, kita lihat ini adalah persamaan diferensial, di mana Y ini adalah akibat dari gayanya, dan turunan kedua Y terhadap waktu adalah percepatannya gitu kan. Sebenarnya bisa juga ada suku lain, misalkan ada kayak damping akibat gesekan dengan udara gitu. Dan itu misalkan proporsional sama si turunan Y terhadap waktu, jadi proporsional dengan kecepatannya gitu. Nah, tapi di sini kita mau abaikan dulu aja lah, biar lebih mirip sama fenomena yang kalian familiar gitu. Nah, jadi persamaan ini kita bakal selesai nih persamaan diferensial ini. Nah, yang kita belajar kan persamaan diferensial di mana awalnya nggak ada kan, maksudnya kayak koefisiennya untuk Y double aksen tuh 1 kan. Nah, kita mau bentuk ubah ke bentuk kayak gitu aja biar lebih gampang. Nah, berarti kita bagi semua sama M, 0 bagi M kan 0. Berarti kita punya ini turunan kedua Y terhadap waktu ditambah K per M dikali Y. Nah, terus kita cari auxiliary equation. Berarti turunan kedua Y, berarti R kuadrat ditambah K per M. Ini sama dengan 0. Nah, maka R-nya itu sama dengan, atau R kuadrat deh, minus K per M kan. Nah, berarti R-nya itu sama dengan plus minus akar minus K per M. Nah, minus K per M itu
kita bisa tulisnya kayak gini. Plus minus akar K per M I. Nah, karena R-nya itu imajiner, maka solusi homogen ya. Oh iya, kebetulan ini persamaan homogen ya. Karena sisi satunya adalah 0 gitu. Berarti solusi homogennya itu adalah C1 dikali sinus akar K per M T ditambah C2 kosinus akar K per M juga T. Nah, terus karena kebetulan tadi kita punya Y di 0 adalah Y0 dan turunannya di 0 atau kecepatan awalnya itu sama dengan 0, maka kita bisa cari si C1 dan C2 gitu. Nah, misalkan kita turunin, maka Y aksen itu sama dengan C1 akar K per M turunan sin jadi cos ya. Ditambah turunan cos min sin ya. Berarti C2 akar K per M sinus akar K per M T. Gini kan ya. Nah, terus kita tahu bahwa ini Y aksen 0 sama dengan 0. Y aksen 0 itu sama dengan 0. Artinya kita masukin cos 0 ke sini kan. Cos 0 itu 1, berarti kita punya C1 akar K per M kali 1 dikurangin sin 0 itu 0. Artinya kita dapat bahwa C1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, terus kita tahu juga bahwa Y0 itu sama dengan Y0 dari sini ya. Nah, ini sama dengan, karena C1 dan 0, kita sisa punya C2 cos 0 kali cos 0 1 kan. Berarti C2-nya itu sama dengan Y0. Nah, jadi solusi kita adalah Y itu sama dengan C1-nya 0, tinggal C2. C2-nya sama dengan Y0, Y0 kosinus akar K per MT. Nah, udah deh selesai. Apa yang kita lakuin? Kita mengubah dari persamaan fisik yang mendeskripsikan suatu fenomena, yaitu fenomena pergerakan pegas, menjadi persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial kita itu adalah model dari persamaan fisiknya. Nah, terus persamaan diferensial itu kita selesaiin sehingga kita dapat solusi kayak gini. Nah, solusi ini misalkan kita mau visualisasiin, misalkan ini Y dan ini T, Y0 cos akar K per MT, berarti di awal, di 0, dia nilainya itu adalah Y0 dan fungsinya mirip fungsi cos. Nah, terus dengan begini berarti pergerakan si pegas ini memiliki amplitudo sebesar ini defleksi awal yang diberikan gitu, Y0. Nah, terus juga dia mempunyai periode. Jadi kan periode itu kan ketika dari titik ini ke titik ini lagi kan. Gitu, atau titik manapun ke titik yang sama lagi tempatnya. Saya dari sini sampai sini lagi kan. Nah, itu kan berarti bergeraknya sejauh 2pi kan. Nah, berarti 2pi itu sama dengan yang ada di dalam sini. Jadi cos 0 dan cos 2pi harus sama gitu kan. Nah, kapan tuh T-nya? Jadi kita cari akar K per M kali T. Nah, ternyata itu terjadi saat T-nya itu sama dengan 2pi per akar K per M. Nah, ini adalah T, atau kita bisa biasa tulisnya pakai T besar, yang namanya adalah periodenya. Gitu, periode dari pergerakan pegas ini adalah sekian gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana persamaan diferensial itu dipakai buat mendeskripsikan pergerakan dari suatu benda. Gitu. Nah, contoh lain adalah yang di rangkaian sirkuit LRC. Di rangkaian LRC kita punya kapasitor, punya induktor, punya resistor, dan persamaan mereka itu kayak gini. L, turunan kedua dari Q muatan terhadap waktu ditambah R, turunan pertama, terus ditambah lagi seperce Q, itu sama dengan E, yang bisa jadi fungsi waktu juga. Nah, E ini tuh tegangan volt yang diberikan gitu di rangkaian itu. Nah, kita gimana cara selesaiin ini? Kita cari solusi homogen dulu kan. Solusi homogen kita cari dengan persamaan auxiliary dulu, yaitu L R kuadrat ditambah R ditambah seperce itu sama dengan 0. Nah, nanti kita nih dapat nih setelah menyelesaikan persamaan kuadrat ini, R1 sama dengan berapa, R2 sama dengan berapa. Kalau misalkan dua distinct real roots,
maka kita akan dapat C1E pangkat R1X, bukan X deh, ini variabelnya T ya, R1T ditambah C2E pangkat R2T. Atau misalkan dia R1 sama dengan R2, maka C2-nya itu kita kali X gitu kan. Misalkan kayak gitu, dan kalau misalkan dia imajiner akan jadi sin dan cos gitu kan ya. Nah, terus kita cari solusi partikulernya dengan menebak bahwa solusi dari persamaan ini adalah mempunyai bentuk yang mirip dengan sisi kanannya atau si E pangkat T, fungsi T itu. Jadi misalkan bentuknya eksponensial ya eksponensial, misalkan pangkat RT, kita kasih koefisien A yang kita akan cari dengan cara kita turunin ini, turunin lagi. Nah, terus ini kita masukin ke persamaan yang kita punya ini, gitu, untuk mencari si koefisien-koefisien yang kita nggak tahu. Misalkan di sini kita nanti dapat A sama dengan berapa gitu. Nah, setelah itu solusi umumnya adalah Y sama dengan YH plus YP. Oh ya, di sini itu variabelnya bukan Y ya, tapi Q gitu. Jadi semua Y tadi ini kita ganti dengan Q gitu harusnya. Kayak gini ya, semuanya itu Q gitu. Cuma salah penulisan doang gitu. Nah, oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.